Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Stikes Surabaya akan memberikan presentasi untuk pemenuhan tugas mata kuliah kami, yaitu interaksi obat dan makanan. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Aulia Syafrida, yang kedua Lulu Ilmaknuna, yang ketiga Zunia Maula, yang keempat Ita Setianingsi, yang kelima Miranda Zanuba Kotrunada. Interaksi obat dan gizi merupakan nutrisi tertentu dalam makanan yang jika dikonsumsi bersamaan dengan beberapa obat dapat mempengaruhi ketersediaan hayati secara keseluruhan, farmakokinetik, farmakodinamik, dan kemanjuran terapeutik dari obat-obatan. Ada juga interaksi obat nutrisi yang berarti bahwa kehadiran beberapa obat dapat secara signifikan mempengaruhi metabolisme makanan, nutrisi, dan ketersediaan hayati pada manusia. Obat dapat mengubah nafsu makan, rasa, dan juga mengubah penyerapan perut metabolisme nutrisi. Hal ini dapat menyebabkan gangguan status gizi seperti penipisan beberapa mineral dan vitamin dari sistem pencernaan dan terkadang masalah berat badan. Selanjutnya, interaksi obat gizi dapat terjadi dalam 3 fase. Yang pertama, fase farmasi. Fase farmasi ini adalah fase awal pembubaran dan disintegrasi obat. Yang kedua, fase farmakokinetik, meliputi absorption, transport, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat. Yang ketiga, fase farmakodinamik, meliputi respon fisiologis dan psikologis terhadap mekanisme obat. Selanjutnya, fase farmasi. Fase farmasi ini adalah beberapa makanan dan nutrisi yang mempengaruhi pH luminal dapat mempengaruhi disolusi dan disintegrasi obat. Dan oleh karena itu, keasaman makanan ini dapat mengubah efektivitas dan kelarutan obat tertentu. Misalnya, kadar asam askorbat yang tinggi dapat mempengaruhi pH saluran gastrointestinal dan karenanya mempengaruhi kelarutan obat-obatan tertentu. Seperti obat nitrofurantoin dan hydralazine, lebih baik diserap ketika pengosongan lambung tertunda karena paparan yang lebih lama ke pH lambung lebih rendah. Obat-obatan lain seperti L-Dopa, penisilin G, dan digoxin menurunkan dan menjadi tidak aktif ketika mereka terpapar pada pH perut yang rendah untuk waktu yang lama. Kemudian di sini ada contoh interaksi makanan yang dapat mempercepat penyerapan beberapa obat. Yang pertama di sini ada obat bisomarol. Mekanismenya adalah peningkatan aliran empedu, pengosongan lambung yang tertunda memungkinkan pembubaran dan penyerapan. Untuk catatannya, obat ini dikonsumsi saat makan. Yang kedua ada obat litium sitrat. Mekanismenya tindakan pencahar mengurangi penyerapan. Catatannya, obat ini dikonsumsi setelah makan. Untuk yang ketiga ada obat aspirin. Mekanismenya gangguan langsung perubahan pH lambung. Catatannya tidak disarankan mengkonsumsi saat perut kosong. Jadi obat ini dikonsumsi setelah makan. Di sini juga ada contoh interaksi makanan yang dapat menunda penyerapan beberapa obat. Untuk obat yang pertama, penisilin G, mekanismenya pengosongan lambung tertunda, degradasi asam lambung, gangguan disolusi. Catatannya tidak disarankan dikonsumsi saat perut kosong. Yang kedua, captopril, mekanismenya tidak diketahui. Untuk catatannya, minumlah sebelum makan. Obat yang ketiga, digoxin, makanan tinggi serat, pektin tinggi mengikat obat. Untuk catatannya, minumlah obat bersamaan dengan makanan dan hindari mengkonsumsi makanan berserat tinggi. Selanjutnya, fase farmakokinetik. Fase farmakokinetik ini makanan yang mempengaruhi tingkat ionisasi dan kelarutan atau reaksi chelating yang mengubah penyerapan obat secara signifikan. Contohnya, yang pertama kombinasi tetrasiklin dengan mineral divalen, seperti kalsium dalam susu atau antasida. Kalsium dapat mempengaruhi absorpsi quinolon, karena itu konsumsi makanan yang kaya kalsium harus dihindari dengan adanya obat antimikroba. Yang kedua, reaksi antara zat besi dan tetrasiklin. Antibiotik fluoroquinolon, ciprofloxacin, maxaquin,
Penetrex. Selanjutnya, bioavailabilitas ciprofloxacin dan ofloxacin berkurang masing-masing sebesar 52 dan 64% dengan adanya zat besi. Yang ketiga, seng dan fluoroquinolon dapat menyebabkan senyawa yang tidak aktif dan karenanya mengurangi penyerapan obat. Kemudian beberapa contoh interaksi penting antara makanan dan obat. Untuk obatnya yang pertama asitromisin, tipe nutrisinya makanan, efek interaksinya penurunan penyerapan asitromisin mengurangi bioavailabilitas sebesar 43%. Untuk rekomendasinya jarak antara penggunaan obat dan makanan minimal 2 jam. Yang kedua isoniazid, tipe nutrisi makanan, efek interaksinya dapat menunda dan mengurangi penyerapan isoniazid. Rekomendasinya jarak antara penggunaan obat dan makanan minimal 2 jam. Yang ketiga, teopilin, tipe nutrisinya diet tinggi lemak, efek interaksinya tingkat penyerapan dapat dipengaruhi menyebabkan peningkatan konsentrasi teofilin. Dan untuk rekomendasinya hindari bersamaan dengan makanan atau dikonsumsi dengan makanan. Selanjutnya fase farmakodinamik. Fase farmakodinamik ini besarnya efek dalam meningkatkan atau menurunkan fungsi metabolisme dan fisiologis dipengaruhi oleh penyerapan, distribusi, biotransformasi dan ekskresi obat. Selanjutnya di sini ada asupan makanan. Banyak obat dapat menyebabkan anoreksia, mengubah rasa dan bau, menyebabkan mual dan muntah, dan pada akhirnya mempengaruhi asupan makanan secara keseluruhan. Seperti metilpenidat atau Ritalin yang mempengaruhi sistem saraf pusat dapat mengurangi nafsu makan. Yang kedua, amfetamin adalah contoh obat adrenergik yang baik yang merangsang sekresi norepinefrin dan mengurangi asupan makan. Yang ketiga, obat serotoninergik seperti fenfluramin dan dexfenfluramin yang menghambat reuptake serotonin, merangsang rasa kenyang dan karenanya mengurangi asupan makanan. Selanjutnya, penambahan berat badan. Terdapat beberapa contoh obat yang dapat merangsang nafsu makan sehingga dapat menaikkan berat badan, seperti antikonvulsan, contohnya karbamazepin dan asam valproat. Yang kedua, antihistamin, contohnya ciproheptadin, hidroklorida, periaktin. Yang ketiga, obat psikotropika. Obat psikotropika ini ada banyak sekali macamnya. Salah satu contohnya seperti obat kortison dan prednison. Yang keempat, obat antidepresan seperti inhibitor monoamin oksidase yang menyebabkan lebih sedikit perubahan tubuh daripada obat trieklik. Yang kelima, turunan sintetik dari progesteron, medroksiprogesteron asetat atau megestrol asetat, digunakan untuk pengobatan payudara yang peka terhadap hormon dan kanker endometrium, dapat meningkatkan nafsu makan, asupan makanan, dan penambahan berat badan. Kemudian di sini juga ada metabolisme nutrisi. Fungsi penting vitamin dan beberapa mineral adalah perannya sebagai koenzim atau kofaktor dalam proses metabolisme dalam tubuh manusia. Contoh obat metotoksik atau MTX untuk mengobati leukemia dan rheumatoid arthritis. Trimetropin digunakan dengan sulfa untuk pneumonia, pneumocystis carini, dan aminopretin dan pirimetamin yang digunakan untuk mengobati malaria dan toksoplasmosis okular. Kesimpulannya, klien atau pasien harus berkonsultasi dengan dokter tentang potensi interaksi dengan ahli farmasi untuk mendapatkan instruksi tentang penggunaan obat, dan dengan ahli diet terdaftar untuk menilai status gizi saat minum obat. Makanan sangat penting untuk kesehatan yang baik seperti obat-obatan yang memungkinkan orang menikmati kesehatan yang lebih baik, tetapi mereka juga membawa efek samping dan risiko yang perlu ditangani juga. Terima kasih teman-teman sudah mau menyimak dan memperhatikan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.